Genrejers, salam genre. Halo teman-teman remaja Jepara, remaja Jawa Tengah, remaja Indonesia. Pada kesempatan kali ini, selamat datang di podcast Generasi Berencana, di mana kita ditemani oleh sosok spesial, yaitu Bunda Genre Kabupaten Jepara, yaitu Bunda Ella Witiarso. Sekarang menjabat sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Jepara dan juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jepara. Dan di sini Bunda, kita akan berbincang-bincang untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi remaja di seluruh Kabupaten Jepara dan juga akan membahas tentang peran remaja Jepara ini dalam menyambut bonus demografi di Indonesia. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bunda telah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya. Kita melihat sekali di sosial medianya sangat aktif, kesana kemari, di desa sana, di desa sini. Dan untuk itu semoga kesehatan dan juga semangat Bunda terus berkobar dan menjaga Kabupaten Jepara dan membimbing remaja menjadi remaja yang berguna. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Iqbal Farah Arya Samputra sebagai Duta Genre Kabupaten Jepara Putra tahun 2024. Dan saya Cinta Aurelia Zulfa sebagai Duta Genre Putri Kabupaten Jepara tahun 2024. Ada pepatah yang berkata bahwa tak kenal maka tak sayang. Tentunya teman-teman di sini sudah tidak asing lagi ya dengan sosok beliau yang ada duduk di samping saya. Boleh untuk Bunda memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman merasa lebih dekat dan lebih nyaman dengan Bunda. Terima kasih atas waktunya sudah main-main ke rumah Bunda. Perkenalkan teman-teman, saya Ella Witiarso, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jepara dan Ketua Dekranasda Kabupaten Jepara, yang saat ini sebagai Bunda Genre juga di Kabupaten Jepara. Baik, terima kasih Bunda. Semoga teman-teman di Kabupaten Jepara merasa lebih dekat dan lebih nyaman dengan Bunda. Bunda, di sini kita ingin membacakan aspirasi dari remaja-remaja yang ada di Kabupaten Jepara. Ketika kita berbicara tentang Kabupaten Jepara di masa yang akan datang, tentunya peran remaja ini tidak akan lepas sebagai generasi penerus. Karena remaja merupakan aset penting yang akan menjadi wajah Jepara di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita remaja tentunya harus paham bagaimana menjadi generasi remaja yang ideal. Di sini kita ingin berbagi pandangan dengan Bunda. Menurut Bunda, seperti apa sebenarnya sosok remaja Jepara yang ideal? Karakter serta nilai-nilai apa yang harus dimiliki remaja agar nantinya dapat tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya sukses secara individu namun juga berkontribusi positif bagi daerah dan juga bangsa. Sebagai seorang ibu sekaligus sebagai Bunda Genre Kabupaten Jepara, saya percaya bahwa remaja Kabupaten Jepara adalah tunas harapan yang akan membawa warna baru bagi daerah kita. Remaja yang ideal adalah mereka yang kreatif, cerdas dalam akademik, cerdas dalam bermasyarakat, berkontribusi kepada masyarakat, dan saya ingin remaja Jepara tumbuh menjadi pribadi yang kuat, serta mental dan punya empati yang tinggi, dan mempunyai sifat yang bergotong royong. Baik. Jadi menurut Bunda teman-teman, di mana kita ini harus memiliki karakter yang jujur ya Bunda, memiliki karakter yang bergotong royong dan bekerja sama untuk mengangkat daerah kita yaitu Jepara hingga di masa yang akan datang. Teman-teman, apabila kita sehebat apapun namun tidak memiliki akar ataupun fondasi, tentunya kita akan mudah goyah dan juga mudah untuk jatuh seperti itu. Oke, baik Bunda. Berarti menurut Bunda itu kita termasuk ke remaja ideal atau tidak Bunda? Iya, sudah cantik ya. Terima kasih Bunda. Insya Allah kita akan terus berusaha untuk berimpact kepada seluruh remaja yang ada di Kabupaten Jepara. Jadi idealnya yang cantik di luar, cantik di dalam. Iya, kalau saya ganteng ya Bunda. Seperti itu. Baik, udah membahas tentang remaja. Ternyata kita seorang remaja itu ada yang mengalami tentang namanya transisi kehidupan remaja, dimana kita peralihan dari anak-anak menjadi dewasa.
banyak sekali faktor di mana kita itu untuk mengelola emosi masih belum stabil, kemudian ada juga kita masih mencari jati diri kita dan juga merencanakan masa depan kita. Dimana dalam hal kalau kita merencanakan masa depan kita, tapi kita nggak tahu arah tujuannya kemana, kita akan ada yang namanya penyimpangan juga. Nah, dari data Distipora Kabupaten Jepara, Bunda, tercatat sebanyak 4.082 anak tidak sekolah yang notabene ini rata-rata usia 7 sampai 18 tahun. Bagaimana Bunda melihat hubungan antara transisi remaja, khususnya dalam merencanakan masa depan tersebut, dengan fakta bahwasannya masih banyak sekali anak yang putus sekolah atau anak yang tidak sekolah seperti itu. Dilihat dari kasusnya, anak putus sekolah karena apa? Faktor ekonomi, atau karena dia sudah tidak mampu berpikir, atau karena faktor ketiga lainnya, atau faktor keempat lainnya gitu. Jadi kita sebagai pemerintah mempunyai peran yang sangat penting. Kita berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pendampingan. Kami ingin membangun ekosistem yang mendukung anak-anak Kabupaten Jepara agar tetap bisa melanjutkan pendidikan, menggali potensi yang dimilikinya, menggali keterampilan, dan juga menanamkan bahwa sekolah itu adalah tanggung jawab untuk generasi muda. Karena dari sekolah itu kita belajar banyak hal gitu. Ternyata pemerintah Kabupaten Jepara juga bersinergi dan juga berkontribusi pada kasus anak-anak yang tidak sekolah di Kabupaten Jepara. Semoga di tahun 2025 bisa turun angka anak tidak sekolah tersebut di muda, supaya generasi muda penerus bangsa ini bisa menjadi calon-calon generasi emas nanti di tahun 2040. Menuntaskan semangat belajar 9 tahun. Iya, terus tambah lagi ke 12 tahun. Iya. Betul, jadi remaja ini harus memiliki semangat belajar ya Bunda. Setelah kita membahas tentang anak putus sekolah Bunda, kita juga membahas mengenai hal-hal yang sedang marak di Kabupaten Jepara. Contohnya adalah angka pernikahan dini yang semakin tinggi Bunda. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama, tercatat sebanyak 383 kasus permintaan dispensasi kawin. Hal ini tentunya tidak berdampak positif untuk Kabupaten Jepara. Oleh karena itu, kita di sini ingin bertanya Bunda, menurut Bunda, apa akar persoalan yang akan menyebabkan pernikahan dini ini semakin tinggi di Kabupaten Jepara? Dan bagaimana ini terkait dengan proses mereka mencari identitas dan juga kedewasaan? Pernikahan dini sebenarnya bukan solusi. Karena saya melihat banyak sekali pernikahan dini itu belum ada kesiapan. Dari faktor ekonomi, dari faktor kesehatan, dari faktor tanggung jawab, dan lain sebagainya. Maka saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan sebagai Buddha Genre nanti akan melakukan pendampingan, pelatihan bin catim kepada remaja. Gitu. Untuk mengurangi angka pernikahan dini. Baik Bunda, jadi pernikahan ini tentunya memiliki dampak negatif ya Bunda, di mana sebelum kita menikah kita harus mempersiapkan banyak sekali finansial, dari tanggung jawab, terus spiritualnya harus sudah kuat, mentalnya gitu. Betul teman-teman, seperti yang disampaikan Bunda Ella bahwa pernikahan ini bukan merupakan solusi ya Bunda, dimana saat kita menikah ini harus mempersiapkan aspek fisik, mental, ekonomi, dan juga pendidikan kita harus matang dan stabil ya Bunda sebelum kita menghadapi ke jenjang pernikahan. Ya Bunda, seperti yang disampaikan tadi, alhamdulillahnya kami dari Genre itu sering untuk melakukan sosialisasi yang namanya ada PUP, dewasa usia perkawinan, di mana kita menyarankan untuk perempuan itu menikah di usia 21 tahun dan laki-laki di usia 25 tahun.
Seperti itu Bunda. Dan Iya, program-programnya ya Iya. di Duta Genre ini. Semoga semua kita bisa menginspirasi dan berdampak bagi masyarakat remaja di seluruh Kabupaten Jepara, di seluruh Indonesia. Baik, Bunda, kita tadi sudah membahas tentang remaja ideal, kemudian sudah membahas tentang anak putus sekolah dan juga ada pernikahan ini. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang fenomena yang digencar-gencarkan ya Bunda oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, oleh Bapak Wihaji, yaitu tentang fenomena fatherless Bunda. Fenomena fatherless ini adalah fenomena fatherless dari data UNICEF. Sebanyak 20,9% anak-anak di Indonesia itu kehilangan figur ayah dalam kehidupan berkeluarga, baik karena perceraian, pernikahan dini, kematian, ataupun pekerjaan ayah yang cukup jauh dari rumah dan juga keluarga Bunda. Nah, tentunya ini sangat berdampak bagi kesehatan diri mereka, termasuk kesehatan mental maupun emosi Bunda. Dan kebetulan Bunda, pada kemarin di bulan April kita itu mengadakan yang namanya workshop FT, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Ini adalah workshop di mana kita untuk sebagai seorang remaja laki-laki menyiapkan diri kita menjadi calon ayah teladan Indonesia. Akan tetapi ketika kita membahas tentang permasalahan fatherless Bunda, banyak sekali yang di workshop tersebut wajah-wajahnya itu ceria, tapi ternyata banyak yang mengalami fatherless Bunda. Mereka kehilangan peran ayah, walaupun fisiknya ada, tapi kasih sayang, kehadiran, interaksi itu tidak ada Bunda. Nah, menurut Bunda, bagaimana pengaruh kurangnya figur ayah ini terhadap kemampuan remaja dalam mengelola emosi dan juga menata hubungan sosial? Dan langkah apa yang bisa dilakukan agar peran ayah tetap kuat meskipun tantangan kehidupan membatasi waktu mereka? Sebagai seorang ibu, Bunda paham betul peran seorang ayah dalam kehidupan anak-anak. Itu nggak bisa tergantikan oleh siapapun. Ayah bukan cuma pencari nafkah, tapi juga tempat berlindung untuk anak-anak, tempat belajar, tempat anak-anak menjadi role model, ya. Kita bicara soal kehilangan figur ayah bukan hal yang kecil. Itu luka yang sangat mendalam, kelihatannya biasa tapi gitu. Bunda sendiri mendampingi ayah genre Jepara, Bapak Widiakso Utomo punya tanggung jawab yang besar sebagai Bupati Jepara, tetapi meskipun Bapak Widiakso sibuk, tetapi menyempatkan waktu untuk sekedar berbincang, WA, sekarang kan ada ya, WA, terus video call gitu, komunikasi meskipun itu sifatnya komunikasi ringan-ringan, itu sudah cukup. Berarti walaupun ayah yang soal sibuk, tetapi untuk secara keterlibatan interaksi, peran dan juga tanggung jawab tetap dijalankan dengan bahagia juga agar anak-anaknya tidak kehilangan sosok peran ayah dalam kehidupan berkeluarga. Baik Bunda, jadi sama halnya apabila kita mungkin merasakan fatherless pada diri kita, bukan berarti kita harus menstigma diri kita dan berpacu pada hal-hal negatif. Fokusnya nggak ke sana, fokusnya ada. Kita harus fokus ke masa yang akan datang, cita-cita apa yang ingin kita raih, dan hal-hal istimewa yang akan datang gitu ya Bunda. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bunda atas waktu dan juga inspirasinya berbagi dan saling bercerita bersama kita hingga kita sudah berada di penghujung acara ya Bunda. Semoga podcast ini dapat menjadi jembatan komunikasi dan motivasi bagi remaja yang ada di Kabupaten Jepara agar terus berkarya dan berkontribusi. Terus karya tataning bumi, remaja Jepara siap menjadi generasi emas yang menginspirasi. Salam genre.